Di Canter Euro 4 ini, saya mau menginformasikan dan berbagi pengalaman untuk para pemilik kendaraan, ya. Nah, di sini yang saya mau jelaskan itu masalah tentang exhaust brake. Jadi, mobil ini, Canter Euro 4 ini, itu ketika kita kunci kontak on seperti ini, kemudian kita transmisinya kita masuk seperti ini, kemudian kita on kan. Nah, ini kita dorong ke depan. Itu di sini tidak bisa nyala ya exhaust brake-nya ya. Tapi karena harus mobil dengan jalan. Kalau yang Canter Euro 2 dulu, kita transmisi masuk, kemudian kita tekan, kita dorong seperti ini, itu bisa on untuk exhaust brake-nya. Nah, mobil ini itu tidak bisa aktif untuk exhaust brake-nya. Jadi exhaust brake-nya mati ya, teman-teman ya. Jadi untuk mobil truk Canter Euro 4 ini itu ada 3 buah switch yang menghubungkan agar bisa aktif untuk exhaust brake-nya. Yang pertama itu ada di pedal gas. Pedal gasnya langsung menjadi sensor APS ini ya. Kemudian yang kedua, dia ada di pedal kopling. Dia mendapat injakan tekanan dari pedal kopling, ketika dilepas dia akan on. Kemudian yang ketiga, dia switch-nya ada di transmisi. Jadi ketika transmisinya dimasukkan gigi 1 atau sampai gigi 5, dia akan on. Nah, seperti itu. Kemudian 3 tadi switch, yang satu itu solenoid. Dia solenoid yang ada di bagian atas filter udara. Nah, solenoidnya itu dia dapat menghubungkan kevakuman dari pompa vakum di belakang alternator, atau untuk Canter ini dia ada di front case depan. Nah, pompa vakumnya ini dia akan dialirkan sebuah solenoid ke dalam kupu-kupu dari exhaust brake. Kita lihat ya, coba teman-teman ya. Nah, solenoidnya tuh ini teman-teman. Ini adalah solenoid, ini adalah kevakuman, dialirkan solenoid, nanti solenoidnya dia akan aktif. Jadi kevakumannya akan dialirkan ke bagian ini yang dapat dari kupu-kupu. Nah, ini ada selangnya ya. Ini ada selangnya. Ini akan aktif untuk menarik dari satu kupu-kupu yang ada di knalpot. Nah, cara singkatnya kerja itu seperti itu. Tapi di sini saya mau menginformasikan ya. Mobil ini sebenarnya itu tidak masalah atau tidak terjadi kerusakan karena dari pabrik, tapi kerusakan karena habis pasang audio. Ya, di sini terlihat. Jadi teman-teman, ini itu trouble terjadi biasanya setelah bisa pasang variasi, pasang bumper, pasang bak, atau pasang lampu-lampu yang lainnya. Jadi semuanya itu trouble timbul karena kesalahan kita sendiri. Tapi sebagai kita yang mengerjakan, yang mencari trouble, itu ya bingung karena hose brake-nya tidak bekerja. Cek sekring aman, kemudian switch-nya juga nggak ada kendala. Ternyata switch yang di kopling normal, pedal gas normal, kemudian yang ada di switch untuk transmisi itu tidak normal. Nah, ternyata ya, untuk transmisinya, switch-nya itu tidak ada arusnya. Arusnya itu ternyata kita cek ke bagian kabelnya yang dari switch transmisi ke bagian sini belakang sekring itu nggak ada arusnya. Ternyata kabelnya kecepet atau kegencet atau apa ya, putus karena salah pemasangan audionya, subwoofernya besar, kabelnya kegencet, akhirnya dalamannya putus, membuat arusnya tidak mengalir ke switch yang ada di transmisi. Akhirnya exhaust brake tidak bekerja. Perbaikannya memang memerlukan waktu cukup lama ya, hampir seharian penuh nih teman-teman cari trouble seperti itu. Kalau langsung kita buat apa nih, kasih kabel baru langsung ke belakang beres, tapi kan kita tidak tahu putusnya itu di bagian mana. Ternyata ada di bagian sini teman-teman ya. Ternyata itu audionya ini masangnya ngawur, akhirnya membuat
komponen exhaust brake tidak bekerja. Itu hanya exhaust brake. Bayangkan nanti jika ketika habis masang audio mesin nggak bisa hidup, karena mobil ini kan sudah common rail, sudah injeksi. Nah, itu juga akan membuat bermasalah. Makanya teman-teman semuanya yang mau pasang variasi audio itu harus mementingkan keselamatan mobil itu sendiri. Jalur wiringnya harus dibuat sendiri. Rumahnya seperti ini harus memperhatikan lokasi sekring, fuse, kabel sekitarnya. Jangan sampai membuat kabelnya itu menjadi rusak dan juga yang lain-lainnya. Biasanya itu kalau dia audio profesional, dia akan mementingkan hal seperti itu. Tapi kalau dia audio atau pasang modifikasinya hanya sekedar bisa hidup dan nyala, dia tidak akan mementingkan hal seperti itu. Akhirnya apa? Ya timbul trouble seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif. Trouble kali ini di Mitsubishi Canter Fuso Euro 4. Oh ya, kita lihat switch transmisi yang ada di mobil ini ya, biar teman-teman paham. Oke, ini ada mobil yang belum ada baknya. Nah, switch transmisinya itu di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi di sini disambungkan dengan sebuah soket. Ya, soketnya ini, kabelnya ini ada warna ini merah dan juga hijau atau hijau toska ya, teman-teman ya. Nah, terlihat di sini, teman-teman. Lihat, nanti saya coba dekatkan ini biar lebih jelas ya. Nah, benar ya, merah dan hijau toska. Nah, ini yang warna hijau toska itu enggak ada setrumnya karena kabelnya yang di bawah tadi, bawah fuse kegencet subwoofer, akhirnya enggak ada arusnya sampai ke sini. Ini hanya sebagai switch on off untuk mengaktifkan exhaust brake-nya. Nah, yang tadi ini switch ini tadi untuk kevakuman solenoid-nya. Kemudian vakumannya dialihkan ke sini, teman-teman. Nah, ini kesedot, akhirnya katup kupu-kupunya bisa buka tutup gini, akhirnya exhaust brake bekerja. Oke, itu ya. Bersama saya di dunia otomotif.